Baiklah pemirsa, fenomena pengemis bergelimang harta tadi. Oke, baik, itu saja mungkin Fasya informasi yang dapat. Gelandangan dan pengemis dapat kita kaji setidaknya dengan menggunakan dua teori. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fasya Islamiyati, di acara Kupas Tuntas. Kasus kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai keberadaan para pengemis yang marak kita jumpai di kota-kota besar, dan salah satunya adalah Jakarta. Jakarta yang menjadi tujuan utama kegiatan urbanisasi telah menyebabkan kepadatan penduduk yang kemudian akan berdampak pada adanya tindak kriminalitas dan tingginya angka kemiskinan. Ada fakta yang mengejutkan bahwa setelah kami melakukan investigasi di lokasi tempat para pengemis ini tinggal, ternyata didapati salah seorang pengemis yang memiliki kehidupan layak, seperti rumah mewah dan harta berlimpah. Menariknya, rumah mewah ini merupakan penghasilan yang selama ini dikumpulkan bertahun-tahun dari hasil mengemis di jalanan. Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, bukan? Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Saudari Rizkika, yang telah berada di lokasi. Selamat siang, Rizkika. Oke, baik, selamat siang Fasya dan pemirsa di rumah. Keberadaan pengemis di kota-kota besar seringkali membuat resah masyarakat. Keamanan dan kenyamanan kehidupan sosial masyarakat terkadang terganggu. Meski tak jarang, sebagian orang terketuk untuk memberikan sebagian hartanya kepada pengemis dan gelandangan. Namun, bagaimana jadinya jika para pengemis tersebut dengan baju lusuh dan sering kita jumpai di jalanan ternyata memiliki kehidupan yang layak, seperti kendaraan yang mewah, kemudian harta yang berlimpah. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam mengapa mereka melakukan hal tersebut, saat ini saya sedang berada di sebuah tempat di mana Pak Muklis, salah seorang pengemis yang memiliki kekayaan berlimpah, sedang ditahan untuk diwawancarai oleh pihak berwajib. Mari kita ikuti kegiatannya. Oke, baik Pak Muklis, selamat siang. Saya dari reporter. Berdasarkan laporan warga, Pak Muklis ini seringkali terlihat meminta-minta. Apakah penghasilan yang Bapak dapatkan ini murni dari hasil mengemis? Enggak, bekerja kan. Bekerja. Kadang-kadang dikasih orang gitu, kebaikan orang. Oke. Kemudian berapa jumlah yang seringkali Bapak terima atau yang biasanya orang-orang berikan kepada Bapak? Macam-macam, Pak. Ada yang pada dulu waktu orang bikin jembatan ada yang 400, ada yang 500, ada yang 300. Gak tentu aja, Pak. Ini buat kebaikan. Oke, begitu. Baik Pak Muklis, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, sekarang saya akan beralih terlebih dahulu kepada Kepala Panti Sosial, Pak Masyudi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sejauh manakah Bapak mengetahui mengenai Pak Muklis ini gitu, seorang pengemis yang ternyata memiliki harta berkecukupan di kota Jakarta? Bagaimana, Pak? Muklis ini sudah yang kedua kali. Dia tertangkap pertama tahun 2016 bulan Oktober ya, tanggal 12 Oktober 2016. Dia itu tertangkap dengan membawa uang 90 juta. Kemudian kita lakukan pembinaan, kemudian diambil sama keluarganya untuk tidak diulangi lagi untuk sebagai pengemis. Tapi kenyataannya pada tanggal 29 November 2019 ini dia tertangkap kembali oleh teman-teman kita dari P3S Jakarta Selatan. Rupanya teman-teman kita sudah mantau nih sepak terjangnya dia, kurang lebih 3 bulan lah dia amati sepak terjangnya Pak Muklis ini untuk mengemis. Didapatkanlah dibawa ke sini dengan total uang Rp194.500.000.
itu seperti itu. Dan kita tanya sebenarnya 194 juta itu bagian dari yang 90 juta pada tahun 2016. Jadi dikumpulin memang uang itu sama dia, hasil dari mengemis. Walaupun kalau ditanya gitu dia selalu berdalih dan selalu menjawabnya pemberian orang dan dia kerja. Meminta-minta itu menurut dia sudah suatu pekerjaan kalau menurut dia. Oke baik, terima kasih banyak Pak atas informasi yang telah Bapak berikan. Oke baiklah, itu dia pemirsa, ternyata sosok Pak Muklis, salah seorang pengemis yang ternyata dibalik penampilannya yang lusuh itu mempunyai kehidupan serta penghasilan yang layak. Bahkan salah satu fakta yang terjadi di lapangan ialah tertangkapnya Pak Muklis untuk kedua kalinya karena memiliki harta yang cukup namun tidak berhenti menjadi seorang pengemis. Oke baik, itu saja mungkin Fasya informasi yang dapat saya berikan di lapangan. Saya Rizkika Salsabila undur diri, kembalikan kepada Fasya di studio. Terima kasih Rizkika. Baiklah pemirsa, fenomena pengemis bergelimang harta tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan fakta menarik lainnya hanya di Kupas Tuntas. Saya Fasya Islamiyati pamit undur diri dan sampai jumpa. Wah kak, aku beneran gak nyangka sih kak. Kok bisa ya ada fenomena seperti itu? Nah, iya dek. Fenomena pengemis yang bergelimang harta ini benar-benar terjadi di lingkungan kita. Kamu kan belajar sosiologi nih di SMA. Nah, fenomena yang kamu lihat di televisi tadi itu bagian dari penyimpangan sosial, dek. Kamu masih ingat kan apa itu penyimpangan sosial? Masih dong kak, masih ingat. Apa coba? Penyimpangan sosial merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Pinter juga kamu. Baru sadar ya, kalau adiknya tuh punya IQ seperti Albert Einstein. Fenomena gelandangan dan pengemis dapat kita kaji setidaknya dengan menggunakan dua teori, yaitu teori fungsi dan teori konflik. Nah, pertama, teori fungsi. Berdasarkan teori fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim menyebutkan bahwa penyimpangan pada individu dapat disebabkan oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Relevan dengan teori ini, seorang individu yang menjadi pengemis atau gelandangan dapat disebabkan oleh lingkungan sosialnya. Misalnya, karena pengemis tersebut tinggal di pemukiman yang kumuh, kemudian bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, maka individu tersebut tidak memiliki semangat untuk memperbaiki hidup, karena dirinya menganggap bahwa lingkungan sekitarnya pun masih dapat bertahan hidup meski dalam keterbatasan, sehingga ia merasa nyaman dengan aktivitasnya sebagai pengemis. Nah, kedua, teori konflik. Mungkin kita bertanya, kenapa ada pengemis? Karena jenis usaha dikuasai oleh kaum pemilik modal. Penguasaan yang berlebihan dari para kaum pemilik modal telah menciptakan sekat antara si kaya dan si miskin. Si kaya akan semakin kaya dengan modalnya, dan si miskin akan semakin miskin karena uang untuk menaikkan status sosial semakin sempit. Perbedaan yang sangat nampak ini akan mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Atau ini berarti antara pengemis dengan kaum pemilik modal. Kesenjangan sosial yang tajam antara kaum pemilik modal dengan para pengemis atau gelandangan akan berpotensi melahirkan konflik. Konflik ini ditunjukkan agar terjadi kesamaan derajat antara si kaya dan si miskin.